أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Jemaah sekalian, Allahu yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk datang ke majelis ilmu sekaligus untuk berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan seperti ini tidaklah gampang untuk kita adakan, kecuali di sana pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat bermajlis dengan majlis Al-Quran. Kita akan menyinggung sedikit mengenai hari-hari yang akan kita hadapi mulai besok, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan. Ada berapa bulan yang dimuliakan? Apa saja? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau mau nyusun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terpisah sendiri Rajab. Rajab bulan keberapa? Ke-7. Ya, sedangkan Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Muharram 1. Terkhusus bulan Dzulhijjah 10 hari pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ushr." Min hadhil ayyamil 'ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' min dhalika bi syai'in. Rawahu al-Bukhari. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah keutamaan itu melebihi keutamaan jihad di jalan Allah? Rasulullah mengatakan, iya. Dia lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Kecuali orang berjihad tersebut keluar berjihad dengan harta dan jiwa, kemudian dia tidak kembali lagi dengan apapun ketika berjihad. Artinya mati syahid. Hanya mati syahid yang bisa mengalahkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ibnu Rajab al-Hambali, "Idza kana ahabba ila Allah fa huwa afdalu indahu." Jika 10 hari pertama itu dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah, maka sesuatu tersebut lebih afdal di sisinya. Ada timbul pertanyaan begini. Mana yang lebih utama? Hari 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan? Ahsanta. Kalau mau mengetahui mana yang lebih afdal, kedua-duanya sama-sama unggul dari sisi
dilihat dari sisi sudut pandang masing-masing. Kalau Ramadan yang paling utama adalah 10 malam terakhir. Ya, kalau siangnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di bulan ini banyak sekali amalan yang bisa dilakukan. Di antaranya menurut pendapat yang rajih, puasa selama 9 hari. Yang tanggal 9-nya puasa Arafah. Tanggal 9 puasa apa? Arafah. Dan itu menurut pendapat yang rajih ya. Karena sebagian ulama mengatakan mereka hanya membatasi dengan puasa apa? Arafah saja. Ya. Adapun yang lainnya berpendapat semua hari-hari tersebut. Dan itu pendapat yang rajih. Sebagaimana riwayat Ummu Salamah. Rasulullah SAW melaksanakan puasa di awal Dzulhijjah. Di antara amal yang kedua selain apa tadi berpuasa, memperbanyak zikir. Memperbanyak apa? Zikir. Terutama takbir. Takbirnya mulai dari tanggal 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada lafaz dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi bolehkah takbir itu dengan takbir yang lain misalnya? Takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Tapi yang terbaik adalah mengikuti athar dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para tabiin mereka takbirnya bermacam-macam juga. Karena tidak ada hadis yang menyebutkan secara qat'i lafaz takbir dari Rasulullah SAW. Yang ada adalah diperintahkan untuk bertakbir. Maka yang terbaik pilih athar dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Berarti 2 kali Allahu Akbar. Ada yang 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu la ilaha illallah. Silakan takbir itu dilakukan. Ini takbir mutlak namanya. Takbir apa? Mutlak. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Ini kata perintahnya. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut mengucapkan tahlil, takbir dan tahmid. Bukan hanya dilakukan di masjid atau di rumah, namun berzikir ini bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Bahkan para sahabat Nabi SAW melakukannya di tempat-tempat keramaian. Seperti di mana? Di pasar. Cuman kalau kita masuk mall sekarang takbir aneh deh. Aneh. Ambil alih mic-nya. Mic pengumuman di resepsionis. Boleh tidak? Boleh kalau antum berani. Kalau antum berani. Karena Abdullah ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashar fayukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah dulu mereka berdua keluar ke pasar-pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Mereka berdua bertakbir dan didengar oleh orang-orang di pasar. Lalu orang-orang yang mendengar itu pun ikut bertakbir.
Ini yang di pasar sahabat Nabi. Ya, dan mereka faham sunnah. Dan mereka tahu siapa yang bertakbir ini. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Tentu keduanya melakukan atas dasar perintah dari Rasulullah SAW. Maka orang-orang mengikuti takbir mereka. Nah, sekarang kalau kita pergi ke pasar jengkol sekarang. Takbir kira-kira orang paham gak ya? Pasar Jumat, pasar Selasa, pasar Minggu. Kira-kira orang paham gak? Kalau tidak paham maka antum sendiri insya Allah dapat pahala. Takbir itu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya tilawatul Quran. Sebagaimana di bulan Ramadan memiliki utamaan baca Quran itu di 10 hari pertama pun punya keutamaan. Karena Rasulullah mengatakan dengan umum tadi, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satu hari pun yang paling dicintai Allah melakukan amal soleh di dalamnya melebihi hari-hari ini, hari yang ke-10 itu. Ini baca Quran pun termasuk amal soleh atau tidak? Amal soleh. Yang keempat, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Yang kelima, ya tentu yang kelima ini yang dilakukan tanggal 10. Kita tidak berbicara orang pre-haji ya. Orang haji insya Allah lebih utama. Hajjun mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Orang yang haji mabrur dapat pahala. Tidak ada balasan baginya kecuali surga. Itu buat orang yang haji. Sekarang kita bicara yang ada di sini. Yaitu berkurban. Ini perkara penting. Berkurban yaitu setiap kepala keluarga yang memiliki kemampuan. Kemampuan pada saat itu mampu beli hewan kurban. Dan ini yang paling afdol semua amal yang ada di bulan Dzulhijjah itu. Itu melakukan penyembelihan. Dan penyembelihan ini wajib atau sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib. Walaupun para ulama mengatakan sebagian ya, kalau salah jumhur ulama mengatakan sunnah. Sunnah muakkadah. Kalau dilihat-lihat pada sebagian dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, maka penyembelih itu wajib. Karena Allah menggandengkan kata solat dengan sembelih. Menggunakan huruf waw. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sungguhnya solatku dan itu waw itu. Sembelihanku. Hidup dan matiku. Hanya untuk Allah saja. Kalau solat hukumnya wajib maka sembelihan wajib. Karena huruf waw fungsinya untuk menyamakan hukum kata sebelumnya dan kata setelahnya. Itu kabar insya'i. Kabar ya, yang mana kabar ini mengandung perintah. Perintahnya disebutkan dalam surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Sekarang pertanyaan, kalimat dan di sini menyamakan apa? Hukum salat dan hukum menyembelih. Berarti hukumnya apa? Wajib. Wajib berkurban. Itu menurut pendapat yang rajih dari dua pendapat para ulama. Taib. Haji tentunya tadi sudah disebutkan dia adalah merupakan amal yang luar biasa. Karena tidak ada balasan bagi orang yang pergi haji kecuali surga. Bahkan Rasulullah berjanji orang-orang yang pergi haji mereka akan dihapus darinya kemiskinan dan kemunafikan. Maka kalau kita bisa pergi haji, maka kita pergi haji. Jual yang ada.
apa yang kita punya. Insya Allah semoga kita bisa berangkat. Ya. Sekarang haji furoda lagi sedikit ada masalah di sebagian keadaannya. Haji yang langsung berangkat itu yang 400 juta. Ya. Mungkin yang paling cepat ya haji ONH plus. Itu yang paling cepat 5 tahun atau 6 tahun. Hanya 150 atau 160 untuk berangkat. Nunggu 6 tahun. Ya semoga Allah mudahkan. Uang segitu bagi Allah sedikit. Yang besar bagi Allah itu adalah niat kita. Jadi yang besar itu apa? Niat kita. Niat kita untuk pergi haji dengan serius. Kalau bagi Allah uang segitu apa? Sedikit. Terlalu sedikit bagi Allah. Ya, terlalu apa? Sedikit. Yang tidak kalah penting yang harus ditahu oleh kita bahwa masuk dan keluarnya bulan, baik bulan Ramadan, Syawal maupun Dzulhijjah, itu mengikuti ketentuan pemerintah masing-masing. Ya, ru'yatul hilalnya di pemerintah masing. Jadi sesuatu pada zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada sahabat datang dari Syam. Ya, ketika dia tiba di Madinah, orang-orang Madinah belum sholat Idul Adha. Sholatnya besok. Ya. Artinya ada kabar yang datang dari Syam bahwa orang Syam itu sedang melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian sholat hilal itu dilihat di negeri masing-masing. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa menjadikan Saudi sebagai patokan. Ini jadi patokan apa? Hilal di negeri kita. Itu yang kita ikuti. Andaikan pun pemerintah sengaja nih menunda waktu sholatnya besok pada hari ini, maka pemerintah yang menanggung dosa, kita tidak. Kita tidak menanggung dosa. Andai sengaja, dan itu tidak mungkin insya Allah. Karena mereka juga mengerti ini ibadah syiar Islam yang besar. Taib ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bulan tersebut. Nanti ya kalau ada yang ditanyakan di akhir pembahasan saja. Nah, mana bacakan pembahasan kita di surat Al-Jin. Ayat ke-25 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن أدري أقريب ما توعدون أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Rabbku
menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang. Dia adalah Rabb yang maha mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang apa yang gaib itu. Tentang yang gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga di muka dan di belakangnya. Supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Rabbnya. Sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Allah berfirman, dia mintakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya mengatakan kepada orang-orang bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun mengenai hari kiamat. Dan tidak pula mengetahui apakah ia sudah dekat ataukah masih jauh. Perkataan ini untuk orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin memandang hari kiamat itu sudah dekat. Ya. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Maksudnya adalah jangka waktu yang cukup lama. Amada itu artinya jangka waktu yang cukup lama. Jadi apakah sudah dekat sekali hari kiamat itu atau masih ada jangka waktu tentang kedatangannya. Karena memang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau ditanya dalam hadis Jibril, apa pertanyaannya? Akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, kata Jibril, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama binasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu persis kapan terjadi hari kiamat. Berarti Nabi itu tidak tahu yang gaib. Iya atau tidak? Enggak tahu dia. Kecuali yang dikabarkan oleh Allah. Dia perkara yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Ayat ini sama sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman dengan lafaz berikut ini. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Ya. Yang dapat mengetahui yang gaib itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan Rasul. Dari kalangan siapa? Rasul. Karena ada makhluk gaib yang tidak bisa yang melihat yang gaib. Ada nggak makhluk gaib tidak bisa melihat yang gaib? Makhluk gaib tidak bisa melihat yang gaib. Ada tidak? Hah? Jin. Siksa kubur itu gaib atau tidak? Nikmatnya gaib. Bisa nggak jin lihat siksa kubur? Nggak bisa. Sebagaimana jin tidak bisa melihat siksa kubur, apalagi manusia tidak bisa. Gitu. Jin yang gaib aja tidak bisa lihat yang gaib, apalagi yang tidak gaib seperti kita.
Demikian pula dalam ayat ini bahwa dia mengetahui yang gaib yaitu Allah. Dan juga yang nyata. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Serta bahwasanya tak ada satu makhluk pun yang mengetahui sedikit saja dari ilmunya. Kecuali yang dia telah perlihatkan kepadanya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperlihatkan surga dan neraka. Perlu diketahui bahwasanya hal ini bersifat umum. yakni ia mencakup Rasul dari kalangan para malaikat maupun kalangan bangsa manusia. Jadi di malaikat pun tidak semua malaikat tahu yang gaib. Kecuali malaikat tertentu. Ya. Seperti siapa? Jibril. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Jibril sudah lihat gak surga dan neraka itu? Udah apa belum? Saya sudah sampaikan ini mungkin tahun 2015 atau 2017. Jibril sudah melihat gak jalan ke surga atau ke neraka? Surah Mi'raj, Masya Allah. Ada lagi yang lain. Disebutkan dalam hadis yang sahih, lamma khalaqallahu al-jannata wan nar, nada Jibril. Faqal ya Jibril, idhhab ila al-jannata, ila al-jannati. Fanzur ilaiha wa ma a'dadtu li ahliha fiha. Ketika Allah ciptakan surga dan neraka, Allah panggil Jibril. Jibril sini. Kau berangkat ke surga, lihat surga itu. Iya kan? Maka Jibril perhatikan isinya begitu indah, jalan ke sana begitu mudah. Di kali kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala menguji jalan ke surga itu dengan hal yang tidak disukai manusia, Jibril disuruh lagi, pergi lagi kau ke surga. Idhhab ilal jannah. Kedua kalinya. Begitu Jibril berangkat kedua kali, jalan ke surga itu sudah dihiasi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berinfak, zakat, pergi haji ngabisin uang gitu kan pikirannya. Iya enggak? Apa kita kira pergi haji ada yang gratis? Enggak ada, masuk toilet aja bayar 2.000. Ya. Dan bayar mahal. Karena balasannya apa? Jannah. Maka pulanglah Jibril kepada Allah dan mengatakan, wa bi'izzatik akhshal la yadkhulaha ahadun. Demi kemuliaanmu aku khawatir tak ada orang bisa masuk surga. Ya enggak? Contoh kecilnya begini. Sulitnya masuk surga dan ujiannya berat. Karena kasih faedah dulu ya. Karena ini ungkapan Jibril. Contoh kecilnya begini. Antum punya uang 60 juta. Mau langsung berangkat haji tidak mungkin. Mau antum daftar haji apa tadi? Bukan, haji yang satu. Haji reguler. Nunggu 20 tahun. Ya kan? Nunggu 20 tahun. Gimana uang ini bisa memberangkatkan kita kurang dari 20 tahun? Pakai usaha. Buka toko kelontong haji masykur misalnya gitu kan. Jadi untuk pergi toko haji. Kasihlah. Perhitungan untung sebulan berapa? Ya 5 juta lah. Setahun? Setahun? 60 juta lah. Iya kan? 60 juta setahun. 2 tahun? 120 juta. 4 tahun? 240. Udah lebih dari haji ONH plus. Begitu udah sampai 2 tahun dapat, moga-moga bisa kita beruntung seperti itu. Seharusnya kan 150 juta atau 200 untuk apa? Daftar haji ONH plus. Gara-gara lihat uang udahlah daftar haji reguler. Daftar haji reguler 60 juta. Nunggu berapa lama? Kenapa dia begitu?
Itu pengaruh daripada syaitan. Sulit ke surga itu tidak gampang. Tadi waktu 60 juta ingin berangkat haji 10 tahun lagi. Begitu ada kesempatan 4 tahun kemudian udah dapat uang yang bisa berangkat 5 tahun lagi. Malah dia pakai daftar untuk berangkat 20 tahun lagi. Hati-hati nih. Dan kita harus betul-betul jujur berdagang dengan Allah. Itu menunjukkan surga itu lumayan sulit. Bukan lumayan lagi, sangat sulit. Segitu aja orang akan berpaling arah. Ya semoga Allah memberikan kita ketenangan hati dan keluasan dada untuk mengamalkan Islam walaupun berat. Apa? Berat. Tapi kita lanjut. Berarti Jibril tahu yang gaib. Tahu atas izin Allah. Makanya Rasul yang diberitahuan di sini bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan malaikat. Mana tadi? Kemudian Allah berfirman, فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Maka sungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga berupa malaikat di muka dan di belakangnya. Maksudnya adalah Allah memberikan pengkhususan kepada Rasul ini dengan tambahan beberapa penjaga dari kalangan malaikat yang akan menjaganya atas perintah Allah. Dan para malaikat itu menuntunnya agar dapat menunaikan wahyu dari Allah yang ada padanya. Jadi di antara keistimewaan Rasul yang menyampaikan risalat, terutama Rasulullah SAW, mereka dijaga oleh malaikat. Maka dari itu Allah berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran, liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Rabbnya. Sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu detail. Allah menghitungnya apa? Secara detail. Jadi tidak ada satupun yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali Allah menghitungnya. Hatta antum tulis titik dan koma dalam tulisan antum itu dihitung. Karena titik koma dalam tulisan itu berpengaruh pada bacaan, iya enggak? Ya. Tanda seru, tanda tanya itu juga ditulis oleh Allah. Ditulis sesuai dengan kemauan dan niat kita. Contoh misalnya antum WA istri nih. Ya. Tolong segera turun. Itu kalau dikasih tanda tanya, tanda seru, 3 itu artinya apa? Marah. Nanti diterjemahkan sama istri, tolong segera turun gitu kan. Dia marah. Padahal itu sekedar apa? Tulisan. Maka tulisan pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang di situ jelas-jelas perkataan yang negatif. Semua dicatat oleh Allah. Maka di sini disebutkan wa ahsa kulla syai'in adada. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai domir kata ganti yang terdapat dalam firman Allah liya'lama. Kepada siapa kembalinya? Apakah ada yang berpendapat kembali kepada kata dalam penggalan ayat tersebut, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Rasul itu mengetahui apakah dia telah menyampaikan risalah atau tidak. Ya. Abdul Razak mengatakan dari Ma'mar dari Qatadah tentang ayat tersebut. Maka dia mengatakan, yaitu Qatadah, maksudnya adalah agar Nabi Allah mengetahui bahwa para Rasul telah menyampaikan tugas dari Allah.
dan para malaikat menjaga sekaligus mendukungnya. Dan bisa juga domir itu kembali kepada Allah. Ya, bisa juga domir itu kembali kepada siapa? Allah. Kata ganti. Liya'lama. Di situ kan ada terjemahan dia. Agar dia. Nah, agar dia itu ada dalam liya'lama. Namanya domir mustatir. Domir yang tersembunyi. Nah, di dalam liya'lama ini ada kata dia. Nah, dia itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Rasulullah SAW. Ada juga yang berpendapat kembali kepada Allah. Demikianlah pendapat yang dikisahkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Zadul Masir. Dan maknanya adalah bahwasanya Allah senantiasa menjaga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para malaikatnya. Tujuannya agar mereka mampu mengemban risalah-risalahnya serta menjaga wahyu yang diturunkan kepada mereka agar Allah mengetahui bahwa mereka sudah menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka. Ini sebagaimana ayatnya وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang melainkan agar kami mengetahui. Maksudnya supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Jadi kata liya'lama di sini boleh dinisbatkan kepada Allah, namun bukan berarti Allah sebelumnya tidak tahu. Tentu Allah Maha tahu sebelum terjadinya. Ini menunjukkan bahwa segala sisi sebuah kata yang dinisbatkan kepada manusia belum tentu sama maknanya kalau dinisbatkan kepada Allah. Contoh misalnya qad ya'lamu. Kalimat qad, ini kalimat qad kalau disambung dengan kata kerja lampau artinya sesungguhnya. Apa artinya? Sesungguhnya. Qad kalau disambungkan dengan kata kerja sekarang atau akan datang artinya kadang-kadang. Saya ulangi dulu. Qad misalnya qad aflahal mu'minun. Ya kan? Kalau disambungkan dengan kata kerja lampau artinya sesungguhnya. Kalau diartikan disambungkan dengan kata kerja sekarang atau akan datang kadang-kadang. Sekarang alima lampau apa sekarang? Sekarang lampau. Telah mengetahui. Kalau digabungkan qad alima sesungguhnya dia telah mengetahui. Kalau dimasukkan qad ya'lamu kata kerja sekarang. Kata kerja sekarang. Atau yang akan datang. Artinya apa? Terkadang dia mengetahui. Kalimat terkadang dia mengetahui kalau dinisbatkan kepada makhluk. Misalnya, qad ya'lamu akhi asrani hadza wa kadza. Kadang dia tahu perkara ini dan itu. Tapi kalau qad ya'lamullahu kan enggak bisa qad artikan apa? Terkadang. Kenapa? Karena kata yang dinisbatkan kepada manusia belum tentu maknanya sama dengan kata yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sama seperti tadi, agar Allah mengetahui bukan berarti sebelumnya Allah tidak tahu. Ya kan? Kalau manusia iya, agar manusia mengetahui berarti sebelumnya manusia itu tidak tahu. Itu maksudnya. Sama halnya dengan ilmu-ilmu semisal yang lain yang menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum kejadian. Maka hal itu bersifat pasti dan tidak mungkin tidak demikian. Artinya segala sesuatu sudah diketahui oleh Allah. Maka itu dia berfirman wa ahata bima ladaihi wa ahsa
kulla syai'in adada. Nah, itu untuk menjelaskan bahwa walaupun Allah katakan agar Allah tahu, bukan berarti dia tidak tahu. Ya, karena setelah itu Allah katakan segala sesuatu yang ada di sisinya udah diketahui oleh Allah. Gitu. Jadi Allah itu maha tahu. Maha tahunya Allah itu meliputi pertama perkara yang telah terjadi. Dan kita tidak tahu kejadiannya apa. Hanya Allah yang tahu kejadiannya. Contoh mana? Tentang iblis. Iblis itu yang kita tahu kabarnya dia makhluk yang taat. Nah, gimana bentuk ketaatan dia sebelumnya? Nggak ada yang tahu. Karena tidak dijelaskan oleh Allah. Tapi Allah tahu apa yang dia lakukan sebelumnya. Siapa nama dia? Kita tidak tahu. Nama dia yang sebenarnya. Apa Allah tahu? Allah tahu. Iblis itu siapa namanya? Iblis itu adalah julukan. Untuk makhluk yang tidak mungkin lagi dapat hidayah untuk selama-lamanya. Itu iblis. Ya, maka jangan panggil anak sebagai iblis. Gara-gara marah, iblis gitu. Jangan. Nanti kalau dia jadi iblis gimana? Yang nyusah sih kita juga. Maka ada yang mengatakan iblis itu namanya Azazil. Pertanyaan saya, mana dalil? Karena sesuatu yang sudah terjadi, ada yang hanya Allah yang tahu bagaimana kejadiannya. Tahu apa yang sedang terjadi. Pengetahuan dia tentang sesuatu yang sedang terjadi tidak menyibukkan dia dari mengetahui kejadian di tempat lain. Misal di sini ada kajian, di sana ada kajian, di sana anak minum khamar. Allah tidak sibuk dengan pengajian ini saja pengetahuannya. Dia lihat nggak di sana ada orang yang mencuri, korupsi, menipu, berzina, ya lihat, dia tahu. Ya, semua diketahuinya. Makanya di sini disebutkan wa ahata bima ladaihim. Ilmu Allah meliputi segala apa yang ada pada mereka. Kemudian Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan pasti terjadi. Dia tahu. Kemudian ada yang ketiga, ada yang keempat. Tadi kan sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, pasti terjadi. Ada yang keempat, Allah mengetahui sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalaupun terjadi, Allah tahu kejadiannya. Yang keempat, paham gak? Belum paham. Allah tahu sesuatu yang tidak akan terjadi. Ingat, tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, Allah tahu kejadiannya. Ada yang bisa berikan contoh nggak? Ahsanta. Yang masuk neraka, yang ingin kembali ke dunia. Tidak mungkin dia dikembalikan ke dunia. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dia dikembalikan ke dunia, dia akan bermaksiat lagi. Paham nggak? Orang kafir mati nih. Orang kafir mati. Apa yang diinginkan orang kafir? Kembali ke dunia. Kembali ke dunia tidak mungkin terjadi. Karena Allah sudah tahu kalau dikembalikan dia ke dunia, bahwa dunia orang ini akan berbuat maksiat lagi. Ya enggak? Itu yang dimaksud. Sesuatu yang tidak akan terjadi, kalau terjadi Allah tahu kejadiannya. Maka tidak dijadikan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Sampai salah seorang di antara mereka ingin didatangi kematian, dia mengatakan, kembalikan aku ke dunia agar aku beramal soleh. Allah katakan, kalla. Tidak. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi. Nah, lihat pengetahuan Allah itu. Dia tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kalau terjadi dia tahu apa kejadiannya. Itu.
Dan itu tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah saja. Pernah ingat kisah Nabi Sulaiman? Dia lagi duduk, tongkat dipegangnya. Tongkat dipegangnya. Jin-jin yang ada di sekitarnya mengira Nabi Sulaiman masih hidup. Itu menunjukkan jin itu tahu gaib nggak? Nggak tahu. Begitu tongkatnya habis dimakan rayap, tersungkur jatuhlah Nabi Sulaiman. Baru jin-jin itu tahu bahwa Sulaiman telah mati, telah meninggal dunia. Nah, jin aja tidak tahu yang gaib, tapi ada di antara kita yang tahu yang gaib, yaitu peminta kepada kuburan. Orang yang minta di kuburan itu tahu yang gaib enggak? Sok tahu yang gaib. Kenapa? Karena mereka mengklaim yang ada di kubur itu pasti selamat. Jadi segala sesuatu yang gaib hanya Allah yang tahu. Kita di Indonesia ini, terutama saya lihat karena saya orang timur gitu. Setelah anak tinggal di sini mungkin sudah 10 tahun ini, orang Jawa Barat itu gampang ditipu oleh orang-orang yang berpenampilan religi. Apa? Religi. Kenapa? Karena di sini gampang jadi ustadz. Gampang berpenampilan apa? Religi. Oh, enggak dilihat ini bisa bahasa Arab atau tidak jadi ustadz di sini. Ya kan? Itu di Lombok itu baru jadi tuan guru kalau bisa baca kitab gundul. Ya. Kalau masih baca kitab gondrong enggak diakui. Di sini yang enggak gondrong aja, yang gondrong kan dibaca-baca. Dan gampang sekali orang ditipu di sini. Lalu ada orang bisa ngaku yang gaib. Dijadikan apa? Wali di sini. Subhanallah. Anda lihat begitu selama anak hidup tinggal di sini 10 tahun lebih ini. Daerah kami itu enggak. Kalaupun ada ya paling dukun-dukun yang bohong-bohong begitu. Dipercaya sekali dua kali itu pun orang kadang acuh tak acuh. Di sini gampang. Gampang. Semakin bersorban semakin bagus dukunnya di sini. Dan ditipu orang-orang itu. Dan saya pernah rukiah orang, maka saya berhenti rukiah tahun berapa itu, di daerah itu ada berhenti rukiah. Saya tidak sebut daerah, di daerah Bogor sini. Ada 2 orang udah gila. Gila, satunya masukkan ke rumah sakit jiwa, satunya tidak. Jadi yang satunya yang ibu-ibu ini gila tapi bisa menyembuhkan penyakit orang. Jadi pengobat alternatif yang majnun. Ya. Yang satunya masih sekolah SMP kelas 2. Jadi abang-abang tidak mau masukkan ke rumah sakit jiwa karena mereka baru dapat adik perempuan satu-satunya. Jumlah mereka 7 orang. Akhirnya rukiah itu 2 orang. Kalau salah sebulan serukiah. Begitu dua-duanya sembuh, anak dinobatkan sebagai ustadz sakti di situ. Jadi gara-gara itu anak berhenti rukiah. Kenapa? Nanti takut air sisa minum saya diminum oleh mereka. Mau ustadz sakti? Kalau ikhwan yang dirukiah mungkin tidak masalah. Ini orang awam. Orang awam tuh apa-apa jadi sakti. Padahal biasanya orang rukiah baca ayat Allah. Tapi dianggap apa? Sakti. Maka saya katakan ketika saya berhenti rukiah, kenapa berhenti ustadz ke sini? Karena anak khawatir memfitnah kalian. Dikiranya kita tahu yang, maka kita sering ditanya, Ustadz ada jin kepada diri ini? Pada diri saya juga ada jin gitu. Jadi tidak ada yang tahu yang gaib. Sehebat apapun dia. Kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul. Maksud di sini gaib mutlak. Gaib apa? Mutlak. Kalau gaib nisbi masih bisa kelihatan. Seperti jin menampakkan diri. Bisa gak lihat? Bisa. Bisa lihat jin sekali-kali. Atau malaikat menampakkan diri bisa dilihat gak? Bisa. Kasus 3 orang yang botak botak, kusta, sama buta itu. Yang ketiga-tiganya diberikan sapi, onta dan kambing. Itu siapa yang datang tuh? Malaikat. Kisah Jibril datang kepada Rasulullah SAW, itu juga menampakkan. Karena malaikat itu masih gaib nisbi. Karena tidak semua malaikat melihat surga dan neraka. Ya. Gaib mutlak itu
Seperti goibnya Allah Azza wa Jal. Kemudian goibnya tidak kelihatannya Allah ya. Tidak kelihatannya surga dan neraka dan isi-isinya. Itu tidak bisa diterawang oleh kita. Nah, saya kira itu bisa disampaikan. Atau mau dilanjutkan surat Muzammil? Ada pertanyaan? Silakan bertanya mengenai kurban, tidak apa-apa. Waalaikumsalam. Hmm. Awal Pak Ustadz menyampaikan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah Hmm. dan 10 terakhir bulan Ramadan. Hmm. Di mana keistimewaan masing-masing di 10 terakhir dan 10 pertama dan 10 terakhir. Yang kedua, nanti kan ini ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Adha. Terus kita nanti untuk puasa Arafahnya kita berpedoman pada saat ukuf atau bagaimana? Sedangkan sholatnya kalau nanti misalnya ukufnya duluan di Mekah, sholatnya kita tunda bagaimana? Jadi kita nggak. Yang haji. Ya, terima kasih. Wukuf Assalamualaikum di warahmatullahi Arafah wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mengenai yang pertama, keistimewaan bulan Dzulhijjah ada pada 10 hari terakhir di siang harinya. Tadi sudah saya sebutkan di mana? Siang hari. Amal apa aja yang dilakukan di siang hari? Banyak. Baca Quran, zikir kepada Allah, kemudian puasa, kemudian sodakoh. Itu kalau dilakukan di siang hari, istimewa. Nah, Ramadan yang istimewanya kapan? Malamnya. Malam 10 hari terakhir. Antum mau sodakoh, baca Quran, apapun yang antum lakukan dari kebaikan, terutama kebaikan yang terikat dengan 10 hari 10 malam terakhir bulan Ramadan seperti Lailatul Qadar, salat malam, ya. Itu termasuk amal yang mengikat. Itu lebih afdal. Mengenai salat di waktu wukuf di Arafah dan salat ke Muzdalifah. Kan yang dianjurkan menjamak qasar salat zuhur dan asar di mana? Di Arafah. Ya kalau memungkinkan berangkat ke Muzdalifah malam itu kan malam 10 kan tanggal 9 masuk malam 10 Dzulhijjah atau memungkinkan sholat di sana ndak keluar waktu sampai di Muzdalifah mungkin ada kelonggaran jalan maka jamaknya di Muzdalifah sholat maghrib dan isya'nya itu yang lebih afdal kecuali ya kalau tidak memungkinkan ya sholat di jalan. Kalau di jalan cari tempat yang aman. Kalau tidak ada tempat yang aman, ya antum sholat di Arafahnya. Baik. Pertanyaan ini bertanya mengenai ucapan jelek kepada anak di masa lalu. Bagaimana setelah sekarang telah tahu itu tidak boleh caranya untuk menghapus ucapan buruknya? Bagaimana Ustaz? Banyak perbaikan. Itu makna daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maknanya adalah Anda mohon ampun kepada Allah terhadap apa yang salah pada masa yang lalu dan Anda perbaiki sisa umur Anda sekarang untuk amal yang lebih baik. Kalau anak Anda terbiasa mendengar itu dan dia udah terlanjur kesal, Anda harus banyak-banyak menghapusnya dengan berbuat baik kepadanya. Seperti setiap kali ketemu dengan dia, cium keningnya, ucapkan kata yang baik. Kalau dia lagi berbuat salah, berusaha nahan marah. Anak itu kalau dia berbuat salah, dia lagi nanti marahnya kita. Kalau dia biasa dimarahi. Apa nih Bapak marah? Begitu kita tidak marah, dia akan sadar. Mungkin sehari pertama kita tidak terbiasa. Hari kedua, hari ketiga, empat. Dia akan balik menyayangi kita anak-anak. Dia akan mencari kita untuk apa? Bersama dengan dia. Jika anak kita sudah mulai cari kita, berarti dia sudah temukan orang tuanya yang selama ini menjelek-jelekannya, sekarang sudah lebih baik. Memang enggak gampang. Minta maaf sama anak tuh enggak gampang. Tapi biasakan. Oh, saya minta maaf nah ya kalau dulu begini-begini. Tadi Abi mau
berbuat baik sama kamu. Kalau anaknya katakan, kok tumben tadi dengar kajian Ustadz Maskur, kamu gitu aja. Ya, maka perbaiki insya Allah. Kalaupun mau marah, marah pada hal-hal yang melanggar kewajiban Allah seperti dia tidak sholat, marah sewajarnya. Tapi jangan ucapkan ucapan yang buruk. Ya, ucapkan yang baik. Ya. Jangan lupa lagi marah itu berzikir kepada Allah. Misal dia berbuat salah, astagfirullah. Allahu Akbar. Nabi kalau lagi marah apa? Allahu Akbar. Subhanallah. Gitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada tips untuk haji dengan cepat? Karena kalau saya jual mobil pun, harga mobil saya jauh lebih murah daripada harga haji. Apakah saya harus jual rumah? Kalau itu Anda ingin berjibaku, jual rumah. Jual rumah. Tapi kuatkan sekuat-kuat keyakinan bahwa Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Tapi setelah itu jadi kontraktor Pak Ustaz, enggak apa-apa. Capek jadi kontraktor. Ya saya juga merasakan itu. Ini sudah 10 tahun saya pindah-pindah rumah ini. Ya, bawa barang, bawa ini, bawa itu biasa saja. Kalau ada yang bisa dijual, dijual. Kalau ada aset yang bisa dipakai, dipakai. Tapi sekarang yang bagus ya, tidak bisa kita pergi haji langsung. Haji furoda itu sulit. Sekarang haji apa? Sulit. Karena sebagian gagal. Banyak yang gagal. Tahun kemarin, ini anak baca ya, ada kasus yang mungkin bisa dijadikan sebagai ajuan. Kecuali ustadz tertentu yang betul-betul paham tentang haji itu. Lihat nih. Sampai ada seorang tentang haji furoda tahun yang lalu. Bahwa ini ibu-ibu yang tanya. Ada putri saya sama suaminya mau berangkat haji dengan haji furoda. Dan saking semangat pengen pergi haji ini. Beliau berdua ini sudah daftar haji ONH plus. Suami istri ini. Tapi karena kepengen berangkat cepat. Daftar lagi haji furoda. Yang ONH plus tidak ditarik sama dia. Masya Allah luar biasa. Qadarullah uang yang disetor 800 juta itu tidak kembali. Karena gagal melaksanakan haji furoda. Kemudian ustadz tersebut berjanji akan mengembalikan 100% uang tersebut. Ternyata sampai sekarang tidak janjikan juga. Nah tahun ini pun gagal untuk berangkat. Gagal dengan uang 800 juta itu. Maka saya nasihati yang diikuti yang itu aja yang mudah itu yang ONH plus. Bahkan saya dapat informasi dari salah satu penjual visa. Teman saya yang jual visa. Jadi ONH plus itu ternyata ada visa-visa tamu kerajaan. Apa ONH plus? Furoda. Visa-visa tamu kerajaan. Yang kemudian visa itu dijual kepada orang-orang yang pengen pergi haji. Teman anak tuh bilang pelayanannya di sana pun tidak seindah pelayanan untuk yang haji reguler dan ONH plus. Ya, karena berjuang sendiri dengan uang yang ada itu. Saya dianjurkan sama teman kemarin tuh kalau bisa tidak semua ya kalau bisa dihindari dulu haji furoda itu. Untuk saat ini jadi mulai tidak jelas visa-visanya. Kata dia begitu, kata yang jual visa. Nah yang jual visa ini sekarang lagi berangkat haji. Semoga tahun depan kita bisa berangkat. Kata dia, insya Allah kita bisa berangkat. Karena sekarang berangkat ke sana. Karena ada namanya haji dakhili namanya. Haji dari dalam kota Mekah. Dia mendaftar haji dengan cara itu. Dakhili. Teman ini. Tadinya anak mau ikut. Tadi anak mau ikut. Tapi kata dia tidak bisa daftar cepat-cepat kayak gitu. Harus proses dulu beberapa bulan sebelumnya. Kalau ada yang bisa jual aja. Tapi kalau antum tidak jual, bikin sebuah usaha kayak tadi. Atau punya uang misalnya jual mobil,
jual mobil itu tidak bisa langsung dipakai haji, antum pakai usaha. Banyak usaha kok sekarang yang Allah mudahkan insya Allah. Saya doakan semoga antum semua jadi pengusaha kaya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar ketika berangkat haji yang pergi hajinya sama anak. Doa enggak apa-apa. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang masuk surga ditanya oleh temannya, mereka bertanya kepada Allah, mana teman kami dulu ya Allah, yang haji bersama kami, majelis bersama kami, jihad bersama kami. Allah katakan cari di neraka, keluarkan mereka. Jadi itu diantara tujuannya. Tapi kalau Anda tidak bisa berangkat langsung, ini tips dari Ustadz Erwandi ya, waktu itu anak nonton kajian beliau. Beliau kalau uang-uang itu bisa dipakai usaha, pakai usaha. Tapi usaha itu atas nama haji. Berarti antum sedang berdagang dengan siapa nih? Allah. Kira-kira kalau berdagang dengan Allah, mungkin gak Allah mengkhianati antum? Tidak mungkin. Kecuali antum yang salah niat. Meleset sedikit niat kita, habis karena kita sedang berdagang dengan Allah SWT. Banyak orang yang seperti itu, insya Allah Allah mudahkan. Semoga kita semua bisa melakukannya. Belum tentu yang berbicara lebih bisa daripada yang mendengar ya. Belum tentu. Yang berbicara belum tentu lebih bisa daripada yang mendengar. Karena punya cerita motivasi buat kita. Tahun kemarin, karena 2 tahun yang lalu waktu tidak boleh pergi haji kecuali 1 juta orang yang berangkat itu. Salah satu teman anak ikut haji furoda. Kalau dia ikut haji furoda dan lolos. Kata dia, untuk berangkat haji furoda itu kan 300-an juta lebih. Bahkan sampai 400 juta. Dia jual aset, tapi dia tidak jual rumah, jual aset aja. Yang sampai di sana yang dia minta kepada Allah agar keluar dari pekerjaan yang sekarang. Pekerjaannya sekarang yang kemarin waktu itu bekerja di instansi di pertambangan. Gajinya lumayan, mungkin 100 jutaan lah sebulan. Dia ingin keluar, kerjanya halal, hanya saja dia tidak mau kerja di situ itu karena pegawainya ketika datang ke kantor yang dibicarakan, semalam aku tidur sama harim Jepang, semalam aku tidur sama harim Cina, semalam aku selingkuh dengan fulana. Jadi terdengar di telinga dia perkara itu, dia takut jatuh pada perbuatan yang sama. Dan dia sudah ngaji. Yang dia kemudian pergi haji, yang dia minta pertama kali agar keluar dari pekerjaan itu diberikan kekuatan. Terutama buat istrinya. Karena biasanya yang menentang pertama kali adalah istri. Kenapa istri? Tahu sendiri. Kekurangan uang belanja, habislah piring dibanting-bantingnya. Apalagi biasa ketemu uang puluhan juta per bulan. Begitu suaminya pulang, yang pertama kali dia dapatkan dari doa tersebut, istrinya dengan lapang dada mengatakan, keluarlah kau dari pekerjaan itu. Setelah dia keluar, dia hanya ingin berdagang karena udah pergi haji kan, dia senang banget gitu. Begitu dia pulang haji, dia ingin berdagang. Ketika dia ingin berdagang, mau jualan apa, bahkan sudah dibikin. Karena punya bajunya, anda pakai baju. Produk dia, baju produk dia. Termasuk bajunya. Dia dipanggil sama temannya di sebuah pekerjaan yang sama profesi dengan dia. Yang gajinya 2 kali lipat lebih banyak. Tapi dia harus kerja pulang pergi Semarang, Jakarta. Dan dia pulang pergi Semarang, Jakarta tidak pernah alpa hadir kajian rutin dia bersama anak di Jakarta Selatan. Kerja dengan gaji segitu, dia tetap datang kajian, plus dia bisa ketemu anak istrinya setiap pekan. Dan kerjanya di sana kata dia, ngaji 2 kali sepekan dalam kantor itu Pak Ustadz. Tadinya setiap hari dengar orang ceramah, tadi malam berzina, sekarang anak bisa dengar pengajian. Nah, itu yang dicari. Maka itu bagian daripada hikmah, daripada haji. Dunia didapat juga, ilmu dia masih bisa belajar, teman-teman yang baik ketemu juga. Ya. Dan itu termasuk balasan di dunia saya kira.
Mudah-mudahan itu balasan Allah di dunia. Apalagi kita cari di dunia? Hah? Mau cari AWW yang cantik sekarang? Masih banyak yang lebih cantik daripada yang kita cari. Mau cari rumah setinggi gedung apa? Masih ada yang paling tinggi di Dubai. Ya, semua bisa dicapai dengan batas waktu dan batas keadaan. Tapi yang tidak bisa dicapai oleh orang adalah hati yang tulus istiqomah di atas apa? Apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Termasuk keinginan untuk pergi haji. Jangan sampai surut. Jangan sampai apa? Surut. Terus aja. Punya duit, tadi saya katakan tipsnya pakai usaha. Mudah-mudahan antum semua dapat kemudahan dari Allah untuk menjadi pengusaha karena punya niat untuk pergi haji. Ya. Dan kita semua. Baik, ada pertanyaan lain nggak? Itu motivasi buat kita semua, bukan buat antum saja, tapi buat anak juga. Afwan Ustaz. Ustaz, risalah itu kan risalah Islam yang terakhir dibawa oleh Rasulullah SAW dan untuk manusia dan termasuk juga jin ya Ustaz. Ada salah satu doa, mungkin ini juga sebuah bukan mungkin, barangkali ini juga risalah juga, yaitu doa melihat hilal Ustaz. Apakah doa ini sahih hadisnya? Apa bunyi doanya? Anak belum tahu, baru tahu sekarang. Jazakallah khair. Kalau saya tadi baca buku doanya Ustadz Yazid itu di halaman 253 Ustadz. Apa bunyinya? Allahumma ahillahu, seperti itulah. Ya Allah, tampakkanlah hilal kepada kami dengan tenang dan selamat gitu Ustaz. Ahillah, anak belum tahu, baru sekarang tahu. Di doa buku dan wirid Ustadz Yazid itu di halaman 253 Ustadz. Apakah itu doanya sahih? Kalau itu doanya sahih, dengan demikian juga makna yang kemarin saya tanyakan, makna ru'yatu bil ilmi itu akan gugur ya Ustaz. Ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamata wal islami rabbi wa rabbuka Allahu hilalu rushdin wa khairin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Menurut Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Dan ini dibawakan juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau menghasankannya. Dapat diterima. Betul. Syukron. Tahu. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Walaupun sebagian mengatakan sanad hadis ini gharib. Namun kata Syekh bin Baz, ketika seorang berdoa dengan doa ini, maka tidak masalah. Andai pun hadisnya dhaif, kalau berdoa dengan doa ini tidak masalah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah. Karena kata beliau, fi sanadihi maqalun. Dalam sanad hadis ini terdapat perbincangan. Terdapat apa? Perbincangan. Lakinnahu min ahadits al-fadail. Tapi ini termasuk hadis yang menjelaskan keutamaan. Kalaupun dipakai untuk berdoa, kata beliau, fala haraja insyaallah. Tidak masalah. Tidak ada problemnya melakukan doa seperti itu. Baik, ada lagi? La ilaha illallah wahdahu
la syarika la lahul mulku diteruskan la wa lahul hamdu wa huwa ala kulli jadi syai'in bukan la qadir. ilaha illallah gitu kata dia. Apa benar itu? Barakallahu fikum. Yang ada, Anda tidak tahu ya. Tapi kalau dilihat daripada la ilaha illallah itu, dia zikir yang sempurna. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Itu lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang afdal di akhir hayat apa? Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah. Hah? Iya. Baik. Wa afdalu dzikri la ilaha illallah apa? Terus itu maksudnya apa? Yang lebih afdal dzikir adalah la ilaha illallah. Terus terusin apa? Ya kalau itu ya, karena memang ada dalil untuk meneruskan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana dengan kalimat Rasulullah SAW yang mengatakan bukan lagi itu. Yang satunya lagi, bahwa tidak ada amal yang paling aku sukai mulai terbit matahari sampai terbenamnya kecuali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, wallahu alam. Mungkin maksud Ustaz itu kalau sendirian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin begitu ya. Anda tidak tahu kalau itu. Itu Anda tidak tahu. Karena dalilnya umum tadi. Ada lagi? Fadhal. Yang itu belakang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Kira-kira benar nggak kira-kira untuk memahami seperti ini, kondisi seperti tadi Ustaz ada menceritakan salah satu yang dialami oleh sahabat kita gagal haji. Gagal haji, udah mendaftar 800 kemudian gagal haji. Dan sebenarnya banyak mungkin kejadian-kejadian berniat bagus tapi gagal. Itu bisa nggak? Boleh nggak kita memahaminya bahwa sebenarnya kegagalan itu bentuk kasih sayang Allah, misal saya mau daftarkan haji atau umroh, ternyata gagal dengan segala permasalahannya. Karena Allah tahu misalnya sumber yang keuangan yang saya daftarkan ini sebenarnya tidak baik, misal. Sehingga Allah berikan bentuk-bentuk kegagalan dalam caranya. Allah menginginkan lebih baik. Boleh nggak kita memahami seperti itu? Atau mungkin kita belum sempurna. Dan itu yang dilakukan, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa in amila hasanatan fa min sadaqatin wa fa min minnatihi wa sadaqatihi alaihi wa in qabilaha fa minnatun wa sadaqatun thaniyah wa in raddaha fa bi kaunihi la yuwajahu ilaihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika seorang melakukan amal soleh, maka yang dia lakukan itu pemberian dari Allah dan karunia-Nya. Itu pemberian. Nah, kalau dikabulkan, diterima, berarti itu tambahan pemberian. Kedua. Tapi kalau dia tolak amal itu tidak dilakukan oleh seorang, berarti pada saat itu amal itu tidak pantas dilakukan untuk Allah. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak diterima oleh Allah. Mungkin uangnya riba, atau dia selama ini kalau dia diizinkan melaksanakan haji atau umroh dengan uang itu malah dia ujub. Lihat nih, uang riba bisa pergi haji karena undang oleh Allah. Kan ada orang ngomong gitu kan. Hasil artis nih bisa pergi umroh, haji misalnya gitu. Ini menunjukkan ada amal-amal yang Allah inginkan kita perbaiki dulu. Baru kita berangkat atau melakukannya. Karena Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Atau kedua, kita tidak jadi berangkat bukan karena itu. Mungkin karena dosa kita banyak. Dan kita istighfar untuk mempermudah berangkat. Maka di antara hal yang dilakukan sebelum pergi umrah atau haji, banyak bertaubat. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak gampang. Orang yang digampangkan oleh Allah itu biasa cepat dia. Ini yang harus kita perbanyak adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
hadis tadi ya, hadis doa tadi, kesimpulan para ulama sebenarnya dhaif. Maka saya katakan seandainya itu pun dhaif, maka itu masih bisa dilakukan dalam fadhailul amal. Ya. Syawahid. Kalau itu terangkat jadi hasan li ghairihi. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan, Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan. Bisa saja hasan li ghairihi karena ada penguat syawahid atau qara'in, qarina. Maka di sini disebutkan banyak sekali jelas kalau para ulama. Dan dhaif ini dhaif musnadnya, dhaif sanad. Dhaif sanad itu artinya kalau dilihat dari sisi lafaz itu bagus. Tapi sanadnya dhaif. Baik. Pertanyaan yang lain boleh, Ustaz? Boleh silakan. Ustaz, di surat Al-Baqarah kan ada ayat yang kurang lebih adalah bunyinya yas'alunaka 'anil ahillah. Na'am, yas'alunaka 'anil ahillah. ahillah. Itu kan berarti hilal. Hilal yang berarti adalah berkaitan dengan rembulan ya Ustaz. Tapi di ayat Al-Baqarah 180 berapa juga Allah berfirman faman syahida minkumus syahra. Iya. Nah, syahr di sini adalah bulan seperti Muharram, Dzulhijjah. Apa seperti itu, Ustaz? Enggak. Yang dimaksud faman syahida minkumus syahra itu bulan Ramadan. Hilal Ramadan. Faman syahida minkumus syahra di situ hilal Ramadan. Karena di situ Allah memakai alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Yang dimaksud adalah bulan yang ada pada ayat tersebut sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu bulan Ramadan. Yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi yang disebut di situ apa? Syahrul Ramadan. Makanya ketika Allah katakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra. Kalimatnya asy-syahra. Itu ada alif lam. Alif lam lil ma'rifah. Alif lam untuk sesuatu yang sudah dikenal. Sudah dikenal. Berarti yang dikenal dalam ayat ini bulan apa? Ramadan. Jelas? Baik. Ada lagi? Yang ini. Tanggal 1 sampai 9. Kalau tanggal 1 sampai 8 itu puasa awal bulan Dzulhijjah, tanggal 9-nya puasa Arafah. Untuk takbirnya 1 sampai 10 boleh. 10. Nah, takbir sampai 9 itu. 9 juga. Nanti kalau 10-nya udah masuk takbir muqayyad. Takbir di sholat. Setiap sholat ditakbir. Ya. Nanti antara sholat-sholat itu juga ada takbir mutlak. 10, 11, 12, 13. Sampai maghrib tanggal 13. Sampai maghrib, ya. Kalau udah maghrib udah selesai. Asar kan. Ada lagi? Dan kalau untuk puasanya apa hanya tanggal 9 atau dari 8, 9? Karena ada jangan menyamai dengan Musa itu apa? Bani Israel. Bani Israel Iya. itu. 8-9. 8-9 atau 9-10. Enggak, itu bukan, itu Muharram itu. Itu Muharram. Ini Dzulhijjah. Yang berselisih itu ya, afwan, salah. Itu Muharram. 8, 9, 10 itu Muharram. Kali ini Dzulhijjah. Dzulhijjah itu tanggal 10 enggak ada puasa karena makan. Adapun sebelum sembelihan itu bukan puasa namanya, tidak makan. Tidak makan supaya apa? Nanti makan hewan kurban. Makanya Idul Adha itu dipercepat sholatnya. Maksudnya waktu sholatnya dimajuin supaya orang segera menyembelih hewan. Idul Fitri misalnya jam 6:30, ya kalau bisa Idul Adha itu 5:30.
Itu tidak mungkin di Indonesia. Indonesia itu waktu karet. Boleh makan minum, tidak dilarang makan minum antum sebelum Idul Adha itu. Tidak ada yang melarang. Siapa yang larang? Tidak ada yang larang. Tapi dianjurkan persiapkan maidah antum. Itu perut antum ini dikosongin. Karena nanti ada waktu-waktu makan-makan. Namanya Idul Adha ini makan-makan. Nanti kalau antum makan dulu sebelum itu gorengan, sambal kacang. Begitu mau makan daging kambing, udah enek gitu. Anjuran aja. Dan bahkan ada yang mengistilahkan itu puasa sebelum sholat. Nggak ada puasa sebelum sholat. Orang nahan makan untuk nunggu makan daging nanti. Tapi masalah kita di Indonesia ini adalah daging disembelih itu tidak langsung dimasak sebagiannya. Seharusnya dimasak sebagiannya. Supaya orang bisa nikmati langsung pada saat mereka bagi-bagi itu. Betul. Itu lagi, Tat. Silakan. Bismillah. Tat, ini pertanyaan bahwa ada seseorang hajinya itu, ongkosnya itu dibayarkan orang gitu, Tat. Ongkos hajinya itu dibayarkan. Ya. Bagaimana terhadap pahalanya terhadap orang yang membayarkannya dan yang pelakunya itu sendiri. Baik, barakallahu fikum. Kalau ada yang seperti itu bagus. Iya. Dibayarkan, yang membayar dapat pahala, yang haji tidak dikurangi pahala hajinya. Iya, artinya pahala haji telah dia tunaikan, hanya saja tidak sehebat orang yang menggunakan uang sendiri. Artinya orang yang menggunakan uang sendiri, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kau dapat pahala sesuai dengan pengorbanan dan keletihanmu. Afdolnya. Tapi kalau antum dibantu orang untuk pergi haji, aduh luar biasa itu. Yang membantu antum dapat pahala, antum dapat juga. Iya, dapat juga. Baik. Ada lagi? Kalau dulu yang biasa hajiin orang itu Abdullah bin Mubarak. Udahnya dia gurunya, kaya, dia sering hajikan orang. Semoga anak bisa gitukan antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Ini kan biasanya kalau kita panitia melaksanakan kurban, itu kan petugas potong itu kan pada saat sholat id, itu kan mereka nggak sholat gitu ya. Nggak sholat, jadi udah tunggu di tempat pemotongan gitu. Siapa itu? Petugas pemotong. Nggak sholat mereka? Maksudnya karena pada saat orang sholat, dia ada di lapangan untuk memotong hewan kurban setelah sholat gitu. Apakah misal dalam artian gini, apakah sah yang memotongnya, hewan korbannya, atau memang gimana Pak Ustadz? Karena kebanyakan di kita itu kan harus mereka sholat, mereka harus ikut sholat. Kalaupun takut hewan kurbannya dicuri orang, maka suruh satu yang menjaga. Yang sisanya pergi sholat semua, karena Rasulullah menyuruh wanita haid aja datang menyaksikan orang sholat walaupun tidak sholat. Apalagi laki-laki yang tidak pernah datang mataharinya. Kalau perempuan datang bulan, matahari tidak mungkin. Tidak mungkin dia ada halangan laki-lakinya. Maka suruh satu orang jagain. Nah satu orang yang jagain itu dia sholat sendiri, itulah adanya nanti. Oh gitu. Sholat di situ. Karena wajib dia sholat. Setelah orang sholat dia sholat sendiri bisa? Sholat sendiri. Kalau dia dekat dengan tempat itu maka dia barengan dapat rakaat terakhir misalnya. Tapi takbirnya cuma 5 Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Karena rakaat pertama dia berarti dapat 5 takbir. Takbirnya hukum sunnah. Yang wajib tuh ikuti imam. Masbok jadinya. Satu lagi. Yang nambahin satu lagi masbok. Yang kedua 5 juga dong. Jangan dibalik. Terus yang kedua Pak Ustadz, apakah boleh panitia itu setelah pemotongan belum dibagikan tapi dagingnya itu udah
disisihkan untuk dimasak, untuk dimakan panitia Boleh, gitu. boleh asal jangan niatnya untuk membayar upah. Ya, kalau untuk makan-makan, hadiah, pesta sama orang-orang di situ enggak masalah. Dan memang itu yang dianjurkan. Yang dianjurkan begitu sembelih, ada emak-emak yang bikin sambalnya, yang kemudian dibikin, dimasakin, entah mau masak apa aja, mau kambing geprek, sampai kambing banting-banting, terserah, masak. Tapi jangan diniatkan sebagai upah buat mereka. Karena tidak boleh mengupah para penjagal itu dengan daging. Diupah dengan uang, iya. Diupah dengan apa? Uang. Nah, kebiasaan kita adalah tuan guru yang menyembelih itu harus dikasih kepala. Udahnya dikasih kepala, tambah kaki depannya. Nah, itu tidak boleh. Mengupahkan orang dengan daging itu tidak boleh. Yang terakhir Pak Ustadz, kebetulan saya tadi datang agak terlambat ya. Untuk kan pemerintah menetapkan untuk tanggal 1 itu jatuh hari Selasa. Sedangkan di Arab itu hari Senin. Kemudian kalau kita kan puasa Arafah ya Pak Ustadz. Apakah memang harus mengikuti pemerintah atau memang ikut Barakallahu fikum. Kalau saya selama ini ikuti pemerintah. Makanya untuk antum-antum yang mau mengikuti, kalau ada yang mengikuti Saudi misalnya, puasa berarti tanggal 8 di sini. 8 Dzulhijjah menurut kita. Terus yang menurut ikut pemerintah puasa tanggal 9. Masalah ini khilaf mu'tabar yang sangat sulit untuk ditentukan mana yang rajih atau tidak. Maka insya Allah saya dalam keyakinan dhon kuat yang puasa Arafah ikuti Saudi dengan niat tidak mungkin dia puasa Arafah untuk masuk neraka, tidak mungkin. Insya Allah sah puasa Arafahnya di tanggal 8 itu. Yang ikut pemerintah dengan ketentuan kaedah-kaedah tadi, setiap daerah memiliki hilal masing-masing. Meskipun tidak setiap orang memiliki Arafah masing-masing. Ya kan? Maka puasanya di tanggal 9 menurut tempat kita. Oleh karena yang terbaik adalah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak mampu, puasalah dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Udah jelas? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.